Assalamualaikum. Hai anak-anak ibu guru yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas ya mengenai ada pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Bagaimana sih caranya? Simak terlebih dahulu ya videonya, perhatikan ya anak-anak. Nah, kita pertama membahas perkalian. Terlebih dahulu ya, kita mengetahui rumusnya biar cara menghitungnya kalau sudah tahu rumusnya gampang ya. Nah, kita perhatikan di sini ada A per B dikali C per D sama dengan A per B dikali C per D. Nah, ini rumus perkalian ya. Kita lanjut ke soalnya ya, langsung saja. Nah, di sini yang pertama, Ibu ada contohnya ya. 2/3 dikali 3/5. Nah, kalau untuk perkalian penyebutnya tidak usah disamakan lagi ya. Jadi langsung dihitung aja. Nih, untuk yang pertama, angka pembilang dikali angka pembilang. 2 dikali 3. 6 per. Ini juga sama ya, angka penyebut dikali dengan angka penyebut. 3 dikali 5, 15. Nah, sampai sini kita sederhanakan lagi ya, kalau angkanya masih bisa dibagi dengan angka yang sama. Coba misalkan ini ya, kita bagi dengan angka 3, berarti 6 dibagi 3, ini juga sama, dibagi 3. Sama dengan 6 bagi 3, 2 per 15 dibagi 3, itu hasilnya 5. Nah, sampai sini angkanya sudah sederhana ya, sudah kecil, jadi tidak bisa dibagi lagi. Ini cara penyederhanaannya. Nah, ini yang cara pertama ya. Cara pertama. Ibu ada cara yang keduanya ya untuk soal nomor 1. Cara keduanya boleh langsung saja. Kalau ada angka yang sama, angka pembilang dan penyebutnya sama, kita tinggal coret saja. Anggap saja ini sudah tidak ada angkanya ya. Jadi langsung saja tulis 2/5. Nah, hasilnya sama kan sama yang ini? Tuh. Sama ya. Jadi ini cara yang kedua. Silahkan Ananda boleh memakai cara yang pertama atau cara yang kedua, boleh yang mana saja. Untuk yang keduanya, soal yang nomor 2. Nah, di sini ada pecahan campuran ya. Kalau masih ingat nggak cara gimana ngitung pecahan campuran? Ayo kita bahas ya. Kalau yang pecahan campuran itu kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa ya. Kita hitung terlebih dahulu ininya. 5 dikali 3, 15 ditambah 2, 17. Tulis 17 per 5. Kemudian ini juga sama ya. 2 dikali 2, 4 ditambah 1. Hasilnya 5 per 2. Nah, sampai sini udah menjadi pecahan biasa ya. Jadi kita tinggal menghitungnya. Langsung saja. 17 dikali 5. Kita potret terlebih dahulu. 17 dikali 5. 35 ya. Kita tulis 5 kali 5-nya 3. 5 kali 1, 5 tambah 3, 8. Jadi hasilnya 85. Tulis 85 per 5 ya. Kemudian
Kemudian ini juga sama ya. 5 dikali 2. Jadi penyebut dikali dengan angka penyebut juga, jadi 10. Nah, ini hasilnya 85/10. Nah, di sini angkanya kan masih terlalu besar nih. Jadi kita sederhanakan ya, dibagi dengan angka yang sama. 85 dibagi 10. Kita potret terlebih dahulu ya. 85 dibagi 10 itu dapat angka 8. 8 dikali 10, 80. Ini dikurangi jadi sisa 5. Nah, berarti sama dengan, tulis nih ya, angka, berarti 8 dapatnya ininya, jadi angka penyebutnya tetap 10. Nah, 5 ini jadi angka pembilang. Nah, sampai sini ya. Kita sampai sini masih bisa dibagi nggak sih, Bu? Oh, masih bisa, karena di sini coba kita dibagi dengan angka 5 ya. Angka 5. Jadi tulis 8 tetap ya. Angka bilangan bulat tetap ditulis. Kemudian 5 dibagi 5 1/10 dibagi 5 sisa 2. Nah, sampai sini sudah menjadi angka terkecil, jadi tidak bisa dibagi disederhanakan lagi ya, karena sudah kecil angkanya. Nah, ini hasilnya jadi pecahan campuran ya, 8 1/2. Ini cara yang pertama. Ada cara yang kedua. Ini cara yang pertama ya. Ini cara yang pertama. Ada cara yang kedua. Misalkan tulis lagi 17/5 dikali 5/2. Nah, ingat ya, kalau ada angka yang sama, pembilang dan penyebutnya sama, tinggal kita coret saja. Jadi sisanya 17/2. 17/2. 17 dibagi 2. Kita potret biar bisa cara menghitungnya ya. 17/2. Kita dapat angka 8. 8 kali 2 16. Kurangin, berarti sisa 1. Jadi hasilnya 8 tetap ya, angka bilangan bulatnya tetap ditulis per 2. Kemudian di sini 1. Nah, ini sama ya. Cara yang kedua sama cara yang pertama itu sama-sama hasilnya. Jadi silakan Ananda boleh pakai cara yang pertama, boleh, mau yang cara kedua juga boleh ya. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya contoh yang ketiga. Di sini ada angka bilangan bulat. Kemudian juga ada angka pecahan biasa, 3 dikali 1/2. Nah, ini kita rubah ya, biar jadi angka pecahan biasa. Kita kasih angka 1. Nah, kemudian tinggal dikali 1/2. Nah, kalau sudah sama-sama menjadi pecahan biasa, tinggal kita hitung aja. 3 dikali 1, 3/1 dikali 2, 2. Nah, sampai sini ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya, karena angkanya sudah kecil. Jadi ini sudah paling kecil angkanya. Nah, ini untuk contoh pembahasan perkalian. Untuk selanjutnya kita membahas pembagian. Kita terlebih dahulu mengetahui rumusnya ya. Nah, di sini ada rumus A/B dibagi C/D sama dengan, kalau ingat ya, kalau pembagian itu bisa dibalik ya, angka apa ininya, angka atau hurufnya bisa dibalik dan lambangnya bisa diganti dengan perkalian. Jadi sama hasilnya sama dengan A/B. Nah, tadi kan pembagian ya, jadi bisa dirubah perkalian. Dikali yang tadi C/D, kemudian kita rubah dibalik ya. Jadi D/E.
C. Nah, itu rumusnya ya. Rumusnya kayak gitu untuk pembagian. Nah, Ibu kasih langsung ke contoh aja ya. Nomor 1. Di sini ada pecahan campuran. Cara ngitungnya sama ya. Kita hitung terlebih dahulu ini. 6 kali 1 6 ditambah 2 8. Jadi 8/6. Kemudian tetap ya dibagi 1/4. Nah, kita dirubah ya menjadi perkalian sesuai rumus. Kita tetap tulis angkanya 8/6 dikali, nah dibalik ya, jadinya 4/1. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung. 8 kali 4 hasilnya 32/6 dikali 1 6. Jadi hasilnya 32/6. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakannya ya. Coba kita potret terlebih dahulu. 32 dibagi 6. Kita dapat angka 5. 5 dikali 6 30. Ini sisa 2. Nah, jadi hasilnya kita bisa merubahnya dengan bilangan campuran. Tinggal tulis ya hasil dari ini potretannya. 5 bilangan bulatnya tetap ya penyebutnya 6. Di sini angka 2-nya jadi angka pemilang. Nah, ini sampai sini masih bisa disederhanakan nggak? Oh, masih bisa. Jadi kita tinggal tulis aja ya di bawahnya aja. Tetap ini angka bilangan bulatnya tetap 5. Kemudian kita bagi 2. 6 juga sama ya dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1/6 dibagi 2 sisa 3. Nah, sampai sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya karena angkanya sudah kecil. Nah, ini untuk yang pertama, contoh yang pertama. Terus Ibu ada contoh yang keduanya. Contoh kedua sama ya, di sini ada bilangan pecahan biasa dan bilangan bulat. Kita tulis terlebih dahulu. 6/5, ini juga sama ya. Dibagi 5, kita kasih angka 1 biar jadi pecahan biasa. Sampai sini kita tulis ulang boleh. 6/5. Nah, tadi yang awalnya dibagi sekarang dikali ya, berubah lambang. Kemudian dibalik 1/5. Nah, sampai sini kita tinggal menghitung. 6 dikali 1 6/5 dikali 5 25. Nah, kalau sampai sini kita nggak bisa dibagi lagi ya karena angkanya susah untuk dibagi, itu hasilnya koma. Jadi kita tidak boleh memakai angka koma ya. Jadi sampai sini sudah betul. Nah, itu untuk pembahasan hari ini. Semoga Ananda bisa dapat memahami ya apa yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa kalau materinya lupa gitu boleh disimak kembali videonya. Tetap semangat ya belajarnya walaupun dari rumah, dan jaga kesehatan semuanya ya. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum